uh, Jemaah yang berbahagia, kenapa Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya? Kalau secara akal sehat, rasa-rasanya kan tidak patutlah seorang ayah menyembelih anak, apalagi itu anak satu-satunya disuruh sembelih. Itu rasa-rasanya tidak masuk akal itu. Nah, kita kaji sejarahnya, kenapa sampai Allah menyuruh. Inilah ujian terbesar dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sejarah kurban. Jadi kadang-kadang orang kan berpikir, kok Allah suruh Nabi Ibrahim menyembelih? Tentu ada sebab. Kalau nggak ada sebab kan tidak mungkin. Saya nyuruh si Pendi itu ada sebab. Saya nyuruh Rahman ada sebab. Nyuruh si Saipul tentu ada sebab. Masa nyuruh tidak ada sebab? Ya kan? Nah, ini gini. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim ini nabi yang kaya. Dia itu banyak hewan ternaknya. Jumlah hewan ternaknya tidak terhitung. Tapi yang jelas, hewan yang untuk anjing yang menghalau aja itu, kan ternaknya kan kambing, unta, lembu. Berapa ekor? Tidak tahu banyaknya. Tapi anjing yang menjaga itu 12.000 ekor. Berapa itu kira-kira? Berapa kira-kira jumlah hewan ternaknya? Anjing yang menjaga aja 12.000. Oh, itu nabi kaya itu sebenarnya dia, ya. Nah, Nabi Ibrahim ini punya kelebihan. Apa kelebihannya? Dia tidak sayang harta. Jadi rumahnya itu 4 pintu besar, depan, belakang, kiri, kanan. Dia kalau mau makan duduk tengah dulu, dia tengok kiri kanan. Ada orang nggak lalu, asal ada orang lalu panggilnya tuh makan. Itu kelebihan dia di situ. Dia hampir tidak pernah makan sendirian, dan dia sangat berbahagia kalau dapat tamu makan. Wah, itu bahagia sekali dia. Ini bagus dia amalkan, ya. Nanti saya cerita sebuah kisah, tapi nantilah. Ini kita fokus pada Nabi Ibrahim dulu. Nah, pada satu hari dia telah menyembelih 1.000 ekor domba. 1.000 ekor domba, kalau ukuran Batam berapa satu ekor kambing? Taruh 2 juta. 2 juta kali 1.000 berapa miliar itu? Oh, enggak terhitung, Mas. 1.000 ekor unta, 1.000 ekor kambing domba dia sembelih. 360 lembu, 300 unta. Pokoknya ratusan lembu, ratusan unta, ribuan kambing. Itu kalau dirupiahkan sekarang, diuangkan, itu miliaran itu. Nggak kayak Ibrahim di kampung saya, minta kambing seekor aja kurban susahnya minta ampun. Ya kan? Padahal Rasulullah mengatakan apa dalam sabdanya? Mangkana sa'atun falam yutahih falyamut insa yahudian wa insa nasranian. Barang siapa diberikan kemampuan rezeki, beli handphone bisa, beli motor bisa, beli korban tidak bisa. Mangkana sa'atun falam yutahih. Barang siapa diberikan kemampuan rezeki tapi tidak mau menyembelih hewan korban, kata Nabi, falyamut insa yahudian wa insa nasranian. Silakan, monggo, mau mati macam Yahudi, Nasrani, silakan kamu, terserah. Bahkan dalam hadis lainnya dikatakan apa? Mangkana sa'atun falam yudahih wala yukribanna musallana. Barang siapa diberikan kemampuan rezeki tapi berat mau menyembelih hewan korban, tidak mau berkorban, kata Nabi, tidak usah datanglah ke masjid kami, tidak usah. Nabi mau percuma kalau datang ke masjid, nah gitulah bahasanya, tegas ini. Tapi sebagian besar ulama mengatakan korban itu yaitu sunat muakkad. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan wajib bagi yang mampu. Kita tinggalkan dulu. Jadi ketika dia sembelih ribuan kambing, ratusan unta, ratusan lembu, malaikat yang melihat itu kagum. Wah, luar biasa ini Nabi Ibrahim. Enggak takut miskin. Berapa uangnya ini? Lalu malaikat menjelma jadi manusia. Ya Ibrahim, apakah kamu tidak takut melarat?
apa kamu tak takut miskin? Kok banyak sekali nih nyembelih hewan nih, ribuan domba, ratusan unta, ratusan lembu. Nah, Ibrahim ni dia punya tauhid. Bukan, kalau kita riak, kalau kita kan ujub bangga. Nabi Ibrahim bukan bangga, karena dia terlalu tauhidnya mantap dengan Allah. Dengan Allah tidak perlu berhitung lah. Apa dia bilang? Oh, saya jangankan 1000 kambing, jangankan 1000 kambing loh, jangankan unta sekian ratus, jangankan lembu sekian ratus. Kalau saya ya, kalau seandainya saya punya anak laki-laki, waktu itu belum punya anak, seandainya saya punya anak laki-laki 1 orang aja, tiba-tiba Allah suruh potong, saya potong itu. Begitu saya, kalau untuk Allah itu semua saya kasih. Jangankan domba 1000, unta ratusan, lembu ratusan. Wang anak aja disuruh sembelih, saya sembelih kok. Ini ucapannya itu ucapannya. Nah, disitulah maka Allah katakan dalam Al-Quran surah Safat ayat 100, dikatakan apa? Fabassarnahu bighulamin halim. Allah berikan dia anak yang bijaksana, yaitu falamma balagha mahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Nah, Nabi Ibrahim bermimpi. Ingat, setelah anak ini umurnya 11-12 tahun, dah tahu mana panas, mana dingin, mana tahu ini tajam, dia dah ngerti. Baliklah. Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpi itu pertama mimpi 8 Zulhijjah. Ragu dia. Ini mimpi atau bunga tidur ini? Masa suruh sembelih anak ini mainan tidur apa ini? Ragu itu diistilahkan taro. Harinya disebut tarawiyah. Jadi tarawiyah itu 8 Zulhijjah, hari yang masih meragukan bagi mimpinya. Besoknya dia mimpi lagi, sama mimpinya, yakin dia. Oh, ini nggak mungkin main-main ini serius mimpinya nih. Kok sama mimpinya? Maka dia paham, dia arif, harinya disebut Arafah. Harinya Arafah itu hari keputusan. Besoknya Udhiyah, Adha, penyembelihan. Jadi kalau kita berada di Mina, itu kalau kita lihat ada istana di situ atas, di bawah sedikit ada batu putih, itu di situ penyembelihan itu. Tidak, kalau kita lihat mau ke Mina itu ada, ya. Baik. Jadi ketika umur 12 tahun mimpi itu, lalu dia panggil anaknya. Apa dia bilang? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku bermimpi. Dalam mimpi itu nyembelih engkau. Fanzur maza tara. Macam mana pendapatmu? Kalau seandainya anak kita gitu kan gimana? Nak, sini nak. Ngapa? Bapak mimpi. Mimpi apa? Nyembelih kamu. Oh, bapak salah itu. Salah mimpi, cuy, ingat dulu. Bapak ini sembelih bagusnya udah tua. Kok saya kan masih muda. Ingat-ingat Pak, salah mimpi itu. Kalau anak kita jawab dia. Tapi Nabi Ismail tidak. Apa jawab Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan. Laksanakan Bapak. Perintah Allah itu. Semoga engkau mendapatkan aku dalam keadaan menjadi anak yang sabar. Sabirin. Sabirin itu sabar. Kalau sabirin nggak sabar, itu susah mau ngomong. Ya, sabirin itu orang sabar itu. Kok nama suami sabirin tapi kok nggak nyabar itu, ya kan? Baik. Jadi ini apa ilmunya ini? Pertama, Ibrahim sebagai ayah, saya perlu jelaskan. Ibrahim itu 2 kata, Abi Rahim. Abi bapak, Rahim penyayang. Jadi Ibrahim itu artinya bapak penyayang. Jadi kalau ada nama orang Ibrahim tapi sama anak kejam, sama anak zalim, itu ganti namanya. Gak usah Ibrahim, bikin nyusahnya. Ismail itu diambil dari kata Ibrani. Isma artinya as-sami', Allah mendengar. Ketika Nabi Ibrahim berdoa,
Rabbi habli minas solihin. Allah mendengar. Dalam bahasa Ibrani Ismail itu panggilan Tuhan bagi Ibrahim, bagi kaum Ibrani. Jadi Ismail artinya Tuhan yang mendengar doa Nabi Ibrahim. Lakukan Pak, semoga engkau akan mendapati aku dalam keadaan sabar. Nah, oke. Nah, diambil keputusan, tapi dengan syarat. Nah, ada syaratnya. Apa? Begini, tolong Bapak pagi-pagi besok asah parang tajam-tajam. Sebab kalau nanti enggak tajam, sakit. Oke. Yang kedua, seng-sengkan lengan baju Bapak sampai ke atas. Kenapa? Nanti pas motong terpecik, nanti ditanya mama nanti darah apa itu. Bapak kan susah juga. Ini jaga perasaan orang tua. Terus, kalau waktu jalan, saya jalan dulu, Bapak belakangan. Oh ya. Terus, itu makanya kalau kita jalan, maaf, kalau jalan nanti Bapak jalan dulu, saya belakangan. Dibalik tadi. Jadi kalau pas waktu jalan, Bapak jalan dulu. Itu adab. Jadi kalau kita jalan sama orang tua jalan dulu. Kita anak belakangan, supaya kita lihat orang tua kita jalan, datang sedihnya. Oh, kita malah bentak, cepat lama kali. Oh, kita model gitu. Nah, dan ketika menyembelih saya, tolong telungkupkan. Perintah dilaksanakan. Pagi-pagi dimandiin, dibawa ke satu tempat. Disitulah iblis kalang kabut. Maka iblis mengatakan, Ibrahim, kamu tidak lihat anakmu itu, masa ini mau sembelih itu enggak benar itu. Maka dilempar itu jamarat ular, pelemparan jamarat setan. Yang kedua, digoda Siti Hajar. Hajar, kamu tahu enggak kemana itu Ibrahim sama Ismail? Katanya bawa jalan tuh, mau disembelih anakmu itu. Mana mungkin bapak nyembelih anaknya. Ibrahim itu sayang anak kok. Dia bilang mau disembelih. Kau enggak lihat bawa parang panjang tadi? Lihat, itu mau disembelih Ismail itu. Enggak mungkin. Apa alasannya nyembelih anaknya? Katanya Allah yang suruh, Tuhan yang suruh. Siti Hajar mantap. Loh, kalau Tuhan yang suruh, Allah yang suruh, saya aja mau kok. Lebih gila lagi nih. Lempar lagi. Nah, ketika sampai Ismail, kau pikir kau masih muda, masa depan masih panjang. Itu apa? Masa disuruh sembelih kau? Jangan maulah. Ismail langsung lempar. Izhab ya lain. Dia lempar, itu kena setan itu. Lemparan ketiga itu. Jadi lempar jamrat itu artinya bukan melempar setan, melemparkan sifat setan. Jadi sifat setan kita itu kita lemparkan. Jadi ada cerita kawan waktu haji, dia preman naik haji itu. Mau haji masih mabuk, mau pergi haji masih mabuk. Orang melempar jamrat kan batunya kecil-kecil, dia besar-besar. Dia bilang apa? Ini kalau kecil-kecil ini setan nggak kena, nggak sakit. Besar-besar batunya. Orang lempar. Izhab yalain. Rajmin lisayatin, lempar. Dia ngelempar juga. Pas ngelempar batunya besar. Putar lagi batunya ke belakang. Mau masuk, putar lagi. Masuk, kena orang itu. Tangkapnya. Rupanya ada tulisan besar-besar ceritanya. Tulisannya apa? Sama-sama setan dilarang saling melempar. Itu cerita lah, wallahualam. Itulah. Jadi itulah jamarat. Kita pendekkan cerita. Lalu sampai di tempat itu Ismail ditelungkupkan. Malaikat kagum. Subhanallah, memang hebat Ibrahim. Pas mau disembelih, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ibrahim heran. Tangan anak ibu dikunci belakang, diikat. Satu malam saya asah pisau ini, kok nggak bisa? Dia agak kesal, batu di sebelahnya ada batu, dia pukul batu itu pecah. Loh, kok batu ini yang keras kok bisa pecah? Kok sama anakku nggak bisa? Lah batunya ngomong, izin Allah. Kata batu itu, Ibrahim, kalau kepada aku Allah izinkan, tapi pada anakmu Allah tidak izinkan. Ismail semangat, makin yakin. Pak, buka tali ini Pak, nggak usah ditelungkupkan, ditelentangkan saja, seolah nggak ikhlas kita itu. Nah, ketika itulah kata Ismail, buka, tutup mata ini Pak. Nah, ketika diikutin, ditelentangkan Ismail, mau ditarik begini, Allah berfirman pada Jibril,
ambil korban pertama anak Nabi Adam. Saya bilang diterima itu kan ada korban anak Nabi Adam, domba yang pertama sekali. Kan korbannya diterima, disimpan di surga, diangkat ke langit. Maka kata Allah, ambil korban itu, anak Adam itu, ganti cepat. Begitu Ibrahim tarik pas pisaunya, malaikat cepat kilat tarik Ismail, diganti dengan domba. Dombanya anak Nabi Adam yang korban itu. Jadi begitu disembelih, ternyata domba. Ibrahim lihat, lalu dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismail langsung peluk bapaknya, walillahil hamd. Itu sejarahnya, ya. Mudah-mudahan kita sambung besok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.